Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sinsa Osakanatul Lail dari kelompok 7 Pendidikan Anti Korupsi. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, kasus yang saya bawa yaitu tentang korupsi izin usaha pertambangan atau IUP di berbagai daerah. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang perspektif politik. Nah, apa sih perspektif politik? Yaitu desentralisasi dan potensi korupsi di tingkat daerah. Nah, sejak era desentralisasi, kewenangan pemberian izin usaha pertambangan banyak dilimpahkan ke pemerintah daerah. Nah, hal ini membuka peluang terjadinya praktik korupsi di tingkat lokal, di mana relasi antara pengusaha dan pejabat daerah bisa sangat dekat dan pengawasan dari pusat seringkali terbatas. Kemudian selanjutnya yaitu konflik kepentingan dan nepotisme. Nah, kasus korupsi IUP seringkali melibatkan konflik kepentingan, di mana pejabat daerah atau keluarga memiliki kepentingan bisnis di sektor pertambangan. Praktik nepotisme juga umum terjadi dengan pemberian izin kepada perusahaan yang memiliki kedekatan dengan pengusaha daerah. Kemudian, politik uang dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada. Nah, dana dari pengusaha tambang seringkali digunakan untuk membiayai kampanye politik calon kepala daerah. Nah, sebagai imbalannya, pengusaha akan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh izin atau perlindungan dalam menjalankan bisnisnya. Meskipun melanggar aturan, hal ini menciptakan lingkaran setan korupsi dalam politik lokal. Lemahnya penegak hukum dan pengawasan di daerah. Aparat penegak hukum dan lembaga pengawas di daerah seringkali memiliki keterbatasan sumber daya atau bahkan terindikasi terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini menyebabkan sulitnya memberantas korupsi IUV secara efektif di tingkat daerah. Selanjutnya yaitu dampak pada tata kelola sumber daya alam. Korupsi dalam pemberian IUV menyebabkan tata kelola sumber daya alam yang buruk. Izin diberikan tanpa memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan potensi konflik di masyarakat lokal. Hal ini merugikan negara dalam jangka panjang dan menciptakan ketidakadilan. Yang selanjutnya yaitu perspektif sosial. Nah, kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan masyarakat. Korupsi UV seringkali berujung pada pemberian izin kepada perusahaan yang tidak memiliki komitmen terhadap perlindungan lingkungan. Aktivitas pertambangan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, seperti pencemaran air dan tanah, deforestasi, dan bencana alam. Masyarakat sekitar tambang menjadi korban utama dampak kesehatan dan kehilangan mata pencariannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Konflik agrania dan penggusuran masyarakat lokal. Pemberian LUF tanpa konsultasi dan persetujuan masyarakat lokal seringkali memicu konflik agrania. Masyarakat adat dan petani tradisional kehilangan tanah dan sumber daya alam yang menjadi tumpangan hidup mereka akibat aktivitas pertambangan, penggusuran paksa, dan intimidasi seringkali masyarakat proses ini. Ketidakadilan ekonomi dan marginalisasi masyarakat lokal. Keuntungan dari aktivitas pertambangan akibat loops yang korupsi seringkali hanya dinikmati oleh segelintir pengurus dan pejabat daerah, sementara masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat yang signifikan. Mereka justru menggunakan dampak negatif lingkungan dan sosial, semakin marginalisasikan posisi mereka secara ekonomi. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Korupsi, yaitu hilangnya kepercayaan pada pemerintah daerah. Praktik korupsi
dalam pemberitahuan IUP merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Mereka merasa dihianati dan tidak melindungi oleh para pemimpin yang seharusnya mengayomi kepentingan rakyat. Potensi kekerasan dan instabilitas sosial dan ketidakadilan yang diakibatkan oleh korupsi IUP dapat memicu kekerasan dan instabilitas sosial di tingkat lokal. Masyarakat yang merasa dirugikan dan tidak mendapatkan keadilan dapat melakukan protes dan perlawanan. Sekian, terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya adalah korupsi dalam IUP di berbagai daerah adalah masalah serius yang memiliki akar politik yang kuat dan dampak sosial yang luas. Dari perspektif politik, desentralisasi yang tidak diimbangi dengan pengawasan yang kuat, konflik kepentingan, politik uang, dan lemahnya penegakan hukum di daerah menjadi faktor pendorong. Dari perspektif sosial, korupsi menyebabkan kerusakan lingkungan, konflik agraria, ketidakadilan ekonomi, hilangnya kepercayaan pada pemerintah, dan potensi instabilitas sosial. Pemberantasan korupsi di sektor pertambangan memerlukan reformasi tata kelola pertambangan yang transparan dan akuntabel, penegakan hukum yang tegas, serta partisipasi aktif dari masyarakat sipil.